Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya kepada Abi Amirullah SPDI selaku guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Tak lupa juga kepada rekan-rekan sekalian yang kami cintai. Di sini, kami dari kelompok 5 kelas 9A akan membahas Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai salah seorang ulama yang juga turut membantu dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Putri Mai Nisrina Nafis, absen 17. Raden Muhammad Nur Fahreza, absen 18. Rafa Priya Askarila Yusuf, absen 19. Raya Andriani, absen 20. Biografi saya asing. Nama lengkap ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili. Abdul Rauf dilahirkan di Singkili pada 1619 Masehi atau 1024 Hijriah. Beliau keturunan Persia yang datang ke Sultanan Sabura Pasai pada akhir abad ke-13. Nama Singkil kemudian dinisbahkan pada daerah kelahiran. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili merupakan seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Beliau memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Pada umumnya sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Siak Kuala, yang dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Beberapa literatur menyebutkan ayat Siak Kuala yang bernama Ali Fansuri adalah lelaki dari Hamzah Fansuri. Namun ada pula yang menyatakan ayat Siak Kuala yaitu Syekh Ali adalah seorang Arab yang menikah dengan perempuan asal Fansur atau Baris. Kota kecil ini berada di pantai barat Sumatera yang terletak antara Sibolga, Sumatera Utara dan Singkili, Aceh. Keluarga itu lantas menetap di sana. Pendidikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendidikan pertama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili didapat dari ayah beliau yang juga mempunyai daya atau madrasah. Tempat belajar Syekh Abdul Rauf As-Singkili tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Duha atau Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Di antara ilmu yang dipelajari adalah ilmu agama, sejarah, mantik, filsafat, sastra, hingga bahasa Parsi. Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar dari Syekh Hamzah Fansuri saat melanjutkan pendidikan di Barus. Ketika itu, Fansur menjadi salah satu pusat Islam penting di Nusantara serta titik hubung antara orang Melayu dan kaum Muslim dari Asia Barat serta Selatan. Beberapa tahun kemudian, Syekh Kuala berangkat ke Banda Aceh dan belajar pada Syamsuddin Sumatrani, seorang ulama pengusung Wujudiyah. Pada 1642, Abdul Rauf berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan pendidikannya di sana. Putuhana dalam Historiografi Haji Indonesia tahun 2007 menyebutkan, ulama Aceh tersebut memulai rihlahnya untuk menuntut ilmu sejak di Duha, sebuah kota pesisir di Teluk Persia. Di sanalah salah seorang gurunya bernama Abdul Qadir Al-Maurir. Selanjutnya, Syekh Abdul Rauf pergi ke Yaman untuk menimba ilmu di dua lembaga pendidikan terpenting saat itu, Bait Al-Faqih dan Zabit. Beberapa gurunya di Bait Al-Faqih adalah pakar hadis dan fikih, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man dan Ishaq bin Muhammad bin Ja'man. Adapun di Zabit, alim ulama yang memengaruhinya antara lain Abdurrahim bin Asyidik Al-Has, Amin bin Hasidik Al-Mizjazi, dan Abdullah bin Muhammad Al-Adnan. Syekh Abdul Rauf juga menunjukkan minatnya untuk mempelajari ilmu tasawuf. Untuk mendalami tarekat Naqsyabandiyah, ia berguru pada Muhammad Al-Baqi Al-Mizjazi. Perjalanannya berlanjut ke Mekah. Usai berhaji, ia pun berguru pada Badruddin Al-Lahuri, Abdullah Al-Lahuri, dan Ali bin Abdul Qadir At-Tabari di kota kelahiran Rasulullah SAW saat itu. Tempat selanjutnya adalah Madinah. Di sini beliau menimba ilmu dari Ibrahim Al-Qurani dan Ahmad Al-Kushashi, yang darinya Syekh Abdul Rauf memperoleh
gelar Khalifah Tarekat Syatariah dan Qadiriyah. Sebutan itu adalah semacam pengakuan tanda selesai pelajarannya. Sedangkan di Haramain, puncak karirnya adalah menjadi guru yang membimbing banyak murid dari beragam bangsa. Periode ini juga dimanfaatkannya untuk menulis banyak kitab. Seiring dengan reputasinya yang kian menanjak, jumlah muridnya kian bertambah. Di antara mereka banyak yang berasal dari Nusantara. Kira-kira 19 tahun lamanya Syekh Abdul Rauf Asingkili mengajar di Tanah Suci. Pada 1661, Syekh Abdul Rauf memutuskan kembali ke Aceh. Tujuan beliau yaitu ikut mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Futuhana, Syekh Abdul Rauf Asingkili terbilang istimewa karena mendalami baik ilmu syariat maupun tarekat. Lantaran taraf keilmuannya yang tinggi, kalangan istana Aceh menetapkannya sebagai mufti kesultanan. Aceh saat itu mengalami masa keemasan. Penguasanya mendukung penuh dakwah dan perkembangan peradaban Islam. Tercatat, sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam selain 27 ulama terkemuka lainnya. Di antara guru-guru beliau adalah Muhammad Al-Baqi Al-Mizjazi, Abdul Qadir Al-Maurir, Hamzah Fansuri, Badruddin Al-Lahuri, Abdullah Lahuri, dan lainnya. Usai belajar agama selama hampir 20 tahun, Syekh Abdul Rauf berkeliling ke beberapa wilayah kerajaan Aceh Darussalam dan akhirnya menetap di Kuala Krueng, Aceh. Di sana, waktu itu terdapat kampung yang menjalani praktik prostitusi. Namun, Syekh Abdul Rauf tidak mengusik kegiatan itu. Sebaliknya, beliau mendirikan daya atau pesantren di wilayah tersebut dan memiliki banyak murid. Syekh Abdul Rauf beserta pengikutnya secara pelan-pelan menyadarkan masyarakat. Beliau menyentuh hati masyarakat dengan terlebih dahulu membantu mereka. Perlahan, kondisi sosial di wilayah itu bergeser. Praktik pelacuran hilang, ajaran Islam mulai diterima masyarakat. Itulah yang membuat Sultanah Safiyatuddin Syah mengundang Syekh Abdul Rauf ke istananya. Setelah undangan itu, beliau diangkat menjadi Kadhi Malikul Adil, Kesultanan Aceh sekitar penghujung tahun 1655. Jabatan yang diemban Syekh Abdul Rauf ini merupakan sebuah jabatan penting yang mengatur soal hukum dan agama. Syekh Abdul Rauf memikul jabatan Kadhi Malikul Adil sampai 4 kali pergantian pemerintahan Kesultanan Aceh. Semuanya perempuan. Selain di masa pemerintahan Safiyatuddin Syah pada tahun 1641 sampai 1675, Syekh Abdul Rauf juga berada dalam pemerintahan Naqiyatuddin Syah yang memerintah pada 1675 sampai 1678. Lalu Zakiyatuddin Inayat Syah pada tahun 1678 sampai 1688 dan terakhir Keumalat Syah pada tahun 1688 sampai 1699. Selain di Aceh, Syekh Abdul Rauf juga menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara lainnya. Beberapa muridnya yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Nur Qadim Al-Baharuddin, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Karya-karya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dalam bidang keilmuan, Syekh Abdul Rauf Asingkili juga dikenal sebagai ulama yang produktif menuliskan sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Di antara karyanya adalah Mir'at At-Tulab, karya di bidang hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. 2. Tarjumanul Mustafid, karya tafsir pertama yang ditulis di Nusantara secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Yang ketiga, Terjemah Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Yang keempat, Mawaiz Al-Badi berisi nasihat tentang akhlak. Yang kelima, Tanbih Al-Masyi yang memuat ajaran tasawuf. 6. Kifayatul Mutajin berisi penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Di antara karyanya yang banyak menyita perhatian dan penelitian adalah tafsirnya, yaitu Tarjumanul Mustafid. Karya ini mendapat banyak perhatian karena tercatat sebagai karya tafsir pertama di Nusantara yang ditulis secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Popularitas tafsir ini tidak hanya di Nusantara, namun menjangkau negara-negara lain.
Edisi cetak tafsir ini misalnya dibuat di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul, Turki, Kairo, dan Mekah. Di Istanbul, karya ini diterbitkan oleh Matba'ah Al-Utsmaniyah tahun 1884. Di Kairo tercetak oleh Sulaiman Al-Maragi, dan di Mekah diterbitkan oleh penerbit Al-Amiriyah, dan di Jakarta sendiri baru dicetak tahun 1981. Secara garis besar, Tarjumanul Mustafid disusun menggunakan metode tahlili, yakni dengan menjelaskan kandungan ayat secara berurutan sesuai dengan ayatnya. Rujukan yang dipakai pada Tarjumanul Mustafid adalah Tafsir Baidawi, Tafsir Jalalain, dan Tafsir Al-Hazin. Pada setiap permulaan surah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili menjelaskan terlebih dahulu nama surah, jumlah ayat, tempat turun, asbabun nuzulnya, hingga penjelasan tentang bacaan imam qiraat, baru kemudian kandungannya. Dalam menyusun tafsir ini, Syekh Abdul Rauf As-Singkili tidak terpaku pada satu corak tertentu seperti fikih atau tasawuf, tetapi berupaya menggunakan corak yang umum yang disesuaikan dengan kandungan ayatnya. Uraian dalam tafsir ini dibuat menggunakan penjelasan yang singkat dan padat, dan dibuat secara berurutan sehingga memberikan kemudahan tersendiri bagi para pembacanya. Akhir ayat Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini dilakabkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala atau Unsyah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili meninggal dunia pada tahun 1693 dengan usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh, Desa Daya Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dipercaya memiliki dua makam, satu berada di Desa Daya Raya, Kecamatan Kuala, Banda Aceh, satu lagi di Desa Kilangan, Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Kruung Singkil. Banyak perziarah mendatangi makam ini, baik dari Aceh maupun dari luar seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syekh Kuala berada di bibir Selat Malaka. Seperti hanya di Singkil lokasinya, makam ini juga banyak dikunjungi perziarah. Bahkan makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh pemerintah daerah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili merupakan ulama besar yang ikut mewarnai tarekat Satariyah. Tarekat Satariyah adalah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di Indonesia. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Shatar yang berasal dari daerah India, masuk ke Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Singkili 1244 sampai 1105 Hijriah, tahun 1615 sampai 1693 Masehi. Tarekat ini populer di India pada abad ke-15. Nama Satariyah dinisbahkan kepada tokoh yang berjasa mengembangkan, yaitu Abdullah Al-Shatar. Tarekat Satariyah pernah menduduki posisi penting lantaran salah satu yang besar pengaruh di dunia Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembahasan dari kami tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.